Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Hupi dari Prodi S1 Gizi Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi mata. Pengertian mata. Mata adalah bagian yang sangat penting karena merupakan salah satu dari panca indera manusia. Mata dapat berfungsi dengan baik apabila ada cahaya. Dengan adanya cahaya ini, maka mata akan dapat melihat dengan baik. Bila di dalam kegelapan, maka mata tidak mampu melihat benda dikarenakan tidak ada cahaya yang masuk. Terdapat dua bagian mata. Salah satunya bagian luar mata. Yang pertama ada alis mata, berada tepat di atas kelopak mata, yang sebenarnya memiliki fungsi untuk menahan mata dari air jatuh dari atas seperti keringat dan saat hujan. Yang kedua, kelopak mata. Kelopak mata terdiri dari tutup atas dan kelopak mata bawah. Bagian ini berfungsi untuk membuka dan menutup mata. Kelopak mata berfungsi untuk menjaga mata bagian depan bola mata dari benda asing dari luar. Benda-benda ini seperti debu, asap, dan goresan. Kelopak mata juga berfungsi untuk menyapu permukaan bola mata dengan cairan. Selain itu, untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata, kelopak mata akan menutup bila cahaya terlalu terang, ada benda atau kotoran yang masuk ke mata. Fungsi kelopak mata ketika berkedip yaitu yang pertama membasahi mata, kedua mengiring kotoran keluar dari mata, ketiga mengistirahatkan retina dari cahaya yang masuk terus-menerus. Yang ketiga, kelenjar air mata. Kelenjar air mata berfungsi menghasilkan air mata untuk melembabkan mata, berguna untuk menjaga mata lembab, membersihkan mata dari debu, dan membunuh kuman yang masuk ke mata. Yang keempat, bulu mata. Bulu mata ini terletak dekat sekali dengan mata yang berfungsi menyaring sinar atau cahaya yang akan diterima sebelum masuk ke bola mata dan mencegah debu serta kotoran agar tidak masuk ke mata. Berikutnya bagian dalam mata. Yang pertama, kornea. Kornea adalah jaringan yang berbentuk kubat transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi kornea adalah sebagai jendela dan jalan masuk cahaya ke mata. Berkat kornea, mata dapat mengatur masuknya sinar cahaya agar bisa melihat kata-kata dan gambar secara jelas. Kornea berfungsi memberikan 65-75% kekuatan fokus mata. Yang kedua, bilik mata depan atau anterior chamber. Bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang kornea, di depan lensa. Kantung yang juga dikenal dengan istilah anterior chamber ini berisi dengan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Yang ketiga ada sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata, kecuali bagian kornea. Di dalam terdapat otot yang menempel guna menggerakkan mata dengan menempel pada sklera. Yang keempat ada iris dan pupil. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya. Bulatan kecil di tengah itulah yang disebut dengan pupil. Pupil merupakan otot pada bagian mata yang bisa tertutup dan terbuka, atau mengecil dan membesar. Sementara itu, iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan
bukaan pupil. Ketika terpapar cahaya terang, iris akan menutup atau menyempit dan membuat pupil terbuka lebih kecil untuk membatasi jumlah cahaya yang masuk ke mata. Yang kelima ada lensa. Lensa adalah bagian mata yang merupakan jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil setelah kornea. Fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dengan gambar pada retina. Lensa ini memberikan 25-35% kekuatan fokus mata. Lensa mata memiliki tekstur yang lentur dan elastis, maka dari itu berbentuk bisa berubah jadi melengkung dan fokus pada objek di sekitar. Keenam, koroid dan konjungtiva. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran kecoklatan gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Posisi terletak di antara sklera dan retina. Koroid ini berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya pada bagian anatomi mata. Sementara itu, konjungtiva adalah lapisan jaringan yang menutupi seluruh bagian mata yang posisinya tepat di depan, kecuali untuk kornea. Yang ketujuh, badan vitreous. Berbeda dengan cairan aqueous humor yang adanya di depan lensa mata, vitreous humor terletak di belakang lensa mata. Vitreous adalah zat seperti jeli yang mengisi bagian dalam belakang bagian anatomi mata. Seiring waktu, vitreous menjadi lebih encer dan bisa terlepas dari bagian belakang mata. Kesembilan ada retina dan saraf optik. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Retina ini melapisi permukaan bagian dalam anatomi mata. Sel di retina bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. Impuls listrik ini dibawa oleh saraf optik ke otak yang akhirnya menafsirkannya sebagai gambar atau objek yang mata lihat. Yang kesembilan ada makula. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Pada makula terdapat fovea. Fovea terletak di pusat makula dan fungsinya untuk memberikan penglihatan yang detail, yang paling tajam di mata. Makula merupakan bagian anatomi mata dengan sel fotoreseptor tinggi yang dapat mendeteksi cahaya dan mengirimkannya ke otak. Dengan kata lain, makula memiliki peran besar agar dapat melihat berbagai warna dan detail dari suatu objek dengan sangat jelas. Karena fungsinya sangat krusial, kerusakan pada makula umumnya dapat berpengaruh ke penglihatan sentral atau penglihatan bagian tengah. Cara kerja mata atau proses melihat. Pertama-tama, cahaya akan masuk melewati kornea. Setelah itu, kornea akan mengatur masuknya cahaya ke mata. Cahaya selanjutnya akan melewati pupil. Sebelum itu, iris mata akan bertugas mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke pupil. Cahaya kemudian akan melewati bagian lensa mata. Lensa akan bekerja sama dengan kornea untuk memfokuskan cahaya dengan benar, tepat ke retina mata. Ketika cahaya mengenai retina, sel-sel reseptornya mengubah cahaya tersebut menjadi sinyal untuk dikirim ke otak melalui saraf-saraf optik. Dengan begitu, otak akan mengubah sinyal gambar yang bisa Anda lihat.
Sekian dari penjelasan tentang mata dari saya. Saya ucapkan terima kasih.